Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih memberikan kepada kita taufik dan memberikan kepada kita kemudahan untuk hadir di masjid meskipun sedang mati lampu, kemudian kita hadir untuk salat jamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini insyaallah kita tidak membahas salat sunnah terlebih dahulu. Di pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang masa iddah. Karena ada beberapa yang bertanya tentang masa iddah ini. Saya jelaskan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti bisa difahami. Masa iddah ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya al-iddah, perhitungan, al-ihsa, perhitungan. Karena memang masa iddah ini menghitung masa suci atau haid atau hitungan bulan secara umum dalam menentukan selesainya masa iddah. Menurut istilah para ulama, masa iddah ini adalah sebutan atau masa di mana seorang wanita menangguhkan perkawinannya. Artinya masa iddah ini di mana wanita tidak boleh menikah setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan oleh suaminya. Masa iddah, wanita yang diceraikan oleh suaminya 3 kali haid atau 3 kali suci. Dan yang seperti ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang akan kita bahas malam ini tentang ditinggal mati oleh suami, orang banyak tidak memperhatikan tentang masa iddah ini. Di tempat kita, di desa kita, ada orang yang cerai kemudian 1 bulan, kadang sudah menikah dia dengan laki-laki yang baru. Dan ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan untuk yang belum haid atau yang sudah orang yang tua, yang sudah tidak haid lagi. Ini banyak yang tidak diperhatikan. Jadi masa iddah itu hitungan setelah wanita dicerai atau setelah wanita ditinggal mati oleh suaminya. Kalau masa iddahnya selesai, maka baru wanita itu boleh menikah lagi. Maka yang kita bahas pada malam hari ini adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kita bahas satu persatu karena ada 2. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada masa iddah dan ada ihdad. Iddah dan ihdad.
Saya jelaskan yang pertama, masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau kita hitung mudahnya 130 hari. Lama itu. Ini saking mulianya seorang suami, ketika dia meninggal, seorang wanita memiliki masa iddah 4 bulan 10 hari. Menghitungnya adalah sejak suaminya meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja." Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna. Hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beriddah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahun, kemudian apabila telah habis masa iddahnya, selesai 4 bulan 10 hari, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak ada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, artinya menikah lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah ayat 234. Yang pertama, paham ya? Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia memiliki masa iddah 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, akan tetapi wanita ini hamil, maka masa iddahnya adalah ketika hamilnya ini sudah lahir, bayinya ini sudah lahir, maka sampai itu masa iddahnya. Misalkan ada seorang wanita yang kemudian suaminya meninggal, tapi dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya bukan 4 bulan 10 hari, tapi berapa? Sampai lahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun, dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dan di dalam hadis yang lain, peristiwa Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu an, dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Setelah bayinya lahir, maka dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzantuhu an tankiha fa'adina laha fankahat. Mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta izin untuk menikah lagi. Kemudian beliau mengizinkannya, lalu ia segera menikah. Itu yang kedua. Kalau seorang suami meninggal kemudian istrinya hamil, maka nunggu bayinya lahir. Kalau lahirnya 7 bulan kemudian, maka masa iddahnya 7 bulan. Ya sudah lama, 7 bulan. Kalau hamilnya 2 bulan, isi 2 bulan, baru kemudian masa iddahnya selesai. Masa iddahnya selesai sampai bayinya lahir. Jadi tergantung tentang kelahiran dari bayi yang dia kandung. Jadi itu yang pertama yang perlu difahami bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi masa iddahnya kalau dia tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, maka nunggu sampai bayinya lahir. Kemudian yang kedua, sudah paham ya masa iddah? Paham? Paham. Kedua, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ada masa ihdad. Masa ihdad. Masa ihdad ini adalah masa berkabung. Masa berkabung. Berkabung ini
Bahasa Maduranya apa berkabung? Apa? Sosa ya, masa bersusah, bersosah. Ya berkabunglah. Dia kesusahan, bersedih ketika ditinggal mati suaminya. Masa ihdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, diawali dengan wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung menjalani masa ihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Pahami dulu sampai di sini. Ketika seorang wanita meninggal ayahnya, meninggal anak laki-lakinya, meninggal pamannya, meninggal adiknya, meninggal kakaknya, seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Bolehlah dia bersedih, bersosa. Iya, sosa teluare 3 hari. Kalau selain suaminya, ayahnya, adiknya, kakaknya, anaknya, pamannya, kakeknya, boleh 3 hari. Selebihnya dari itu maka tidak boleh berkabung. Illa ala zaujin arba'ata asyhuri wa asyra, kecuali atas kematian suaminya, itu sampai 4 bulan 10 hari. Bandingannya sangat jauh. Kalau laki-laki lain bersedihnya maksimal 3 hari. Tapi kalau suami 4 bulan 10 hari. Ini masa ihdad. Ummu Atiyah radhiyallahu an pernah menceritakan, ketika kami sedang berihdad, an nuhidda ala mayyiti fawqa thalathin illa ala zaujin arba'ata asyhuri wa asyra. Kami dilarang berkabung atas kematian seorang di atas 3 hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Perhatikan, wala naktahil, kita tidak boleh bercelak, wala natatayyab, tidak boleh memakai wangi-wangian, wala nalbas thawban masbughan illa thawba asbin, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna yang menarik perhatian kecuali ashab kain lurik dari Yaman. Intinya wanita yang berkabung tidak boleh memakai pakaian yang menarik perhatian orang. Warna oranye misalkan ya, kuning, merah, tidak boleh. Kemudian di dalam hadis yang lain tidak boleh pakai pacar, apa nih? Iya, henna lah, apalah, pakai daun-daun yang ini. Pokoknya merahkan kukunya nggak boleh. Wa qad rukhisa lana 'inda tuhri idza iktasalat ihdana min mahidina fi nubdhatin min kusti adfarin. Dan kami diberi keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Artinya apa? Wanita ketika berihdad, berkabung ini 4 bulan 10 hari, nggak apa-apa pakai sekedar menghilangkan bau lah. Masuk mandi tak sabunan gitu ya, atau pakai deodoran, itu insya Allah tidak masalah. Yang dilarang adalah pakai pewangian. Wala nalbas thawban masbughan illa thawbi asbin, sudah tadi. Kemudian sampai wa kunna nunha an ittiba'il janaiz, dan kami juga dilarang untuk mengikuti mengantar jenazah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi masa berkabung itu nggak boleh pakai celak, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai baju yang menarik perhatian sebagai perhiasan. Ini ditaati, harus ditaati. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk memuliakan suami yang telah meninggal, menghormati suami yang telah meninggal. 4 bulan tidak pakai apa-apa. Artinya tidak boleh pakai yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai bermake up. Dan ini banyak yang tidak paham para jamaah. Banyak wanita, banyak ibu-ibu yang tidak paham atau bahkan tidak mengamalkan hadis ini. Suaminya meninggal, dapat
1 bulan sudah cantik lagi lah. Sudah mulai menarik perhatian pejantan-pejantan. Artinya sudah nggak perhatikan ini. Bocah kok umur 40. Ya sama aja, nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang pertama. Masa ihdad tidak boleh bermake up, bersolek, bercelak, lipstick atau yang lainnya, dan tidak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian tidak boleh pakai pakaian yang berwarna yang menarik perhatian. Itu wanita yang sedang berihdad. Kemudian yang selanjutnya, untuk wanita yang ditinggal mati suaminya yang sedang dalam masa berkabung, masa ihdad, maka dia tetap di rumah suaminya selama masa iddah. Nggak boleh keluar rumah kecuali ada hajat, ada keperluan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam banyak hadis, di antaranya dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umkuthi fi baitika hatta yablughal kitabu ajalah. Qalat fa'taddatu fihi arba'ata asyuri wa asyra. Menetaplah di rumah di mana suamimu meninggal sampai masa iddahmu selesai, maka aku pun menunggu masa iddahku selama 4 bulan 10 hari. Maka 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh keluar rumah 4 bulan 10 hari kecuali ada hajat. Ada hajat. Ini susah ya seperti ini. Susah sekali. Maka kesimpulannya, yang pertama yang perlu dipahami para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama masa iddah dan ihdad 4 bulan 10 hari ini, seorang wanita tidak boleh menikah, tidak boleh menerima pinangan dari seorang laki-laki. Diam sudah. 4 bulan 10 hari tak oleh, makilah pada raja melamar sepurane. Maaf, saya nunggu waktu 4 bulan 10 hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, selama masa iddah dan masa berkabung, masa ihdad 4 bulan 10 hari, maka tidak boleh bermake up, bersolek, berhias, mau pakai celak, mau pakai bedak dan lain-lain, maka tidak boleh. Pakai wangi-wangian juga tidak boleh. Baju yang menarik perhatian laki-laki juga tidak boleh. Mengantarkan jenazah juga tidak boleh. Kemudian yang terakhir, selama masa iddah dan masa ihdad 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah kecuali ada hajat. Hajat di sini yang mendesak para jemaah. Seorang wanita, saya jelaskan agak rinci, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar rumah kalau misalkan dia satu berobat, sakit, ya sudah keluar tidak apa-apa. Atau mungkin dia seorang wanita yang menjadi tulang punggung dari keluarganya. Paham? Seorang suami meninggal, istrinya yang cari duit tidak. Misalkan seorang istri ini apa contohnya? Punya peliharaan kambing lah. Dia keluar rumah untuk cari rumput, boleh. Hajat, sekedar cari rumput, buang-buang mandaman sudah. Habis selesai rumput pulang. Atau kerja yang lain, mungkin seorang wanita menjadi tulang punggung dari keluarganya. Kalau dia nggak kerja, maka keluarganya nggak makan, anak-anaknya nggak makan. Misalnya dia kerja di rumah seseorang, menjadi pembantu rumah tangga, sudah kerja. Setelah kerja pulang, sekedar hajat yang sangat penting. Atau misalkan seorang wanita yang pagi hari dia mau masak, belanja, sudah belanja di toko mana belanja, selesai belanja sudah pulang. Kalau dia nggak belanja, maka nggak makan keluarganya. Atau kalau ada yang disuruh, ya nyuruh orang. Misalnya punya anak laki-laki, punya adik laki-laki, keluar, kamu belanja ini, boleh. Tapi kalau tidak, keluar sendiri, belanja, sekedar belanja. Kalau
ada yang mengatakan datang ke kajian nggak apa-apa, saya nggak boleh. Bisa pakai YouTube sekarang. Bukan sesuatu hajat yang mendesak. Kecuali seorang wanita yang mungkin nggak tahu apa-apa, mau belajar sholat misalkan. Kalau nggak ikut pengajian dia nggak bisa sholat, boleh ikut kajian. Setelah bisa sholat sudah di rumah. 4 bulan 10 hari itu lama para jemaah. Ini harus bersabar. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang meninggal suaminya, sudah bersabar dengan aturan Allah ini, bersabar. Engkau stres lah ini, boleh kita keluar kalau misalkan di rumah sumpek sudah. Sumpek ya kan, perempuan di rumah, di dalam rumah mungkin kurang ada hiburan di situ. Boleh keluar sekedar, misalkan ada seorang wanita yang di rumahnya sendirian, kemudian dia sumpek sudah di rumah, boleh sekedar keluar menuju ke teman-temannya atau kepada saudara-saudaranya. Dia ke rumah bibinya, dia ke rumah ibunya, dia ke rumah teman jamaah masjidnya, datang berbincang setengah jam, jangan 5 jam, kelamaan. Setengah jam, 1 jam, kemudian sudah kangennya sudah selesai, pikirannya sudah tenang, balik lagi ke rumahnya. Sampai para jemaah, banyak ulama yang berpendapat bahwa bahkan sholat id saja itu tidak boleh hadir orang yang sedang dalam masa iddah. Ini pendapat sebagian ulama. Dan nggak boleh keluar para jemaah. Tapi kalau dikunjungi ya boleh. Bukan berarti perempuan ini diokep ya, dipenjara, diranting, dah. Kalau misalkan seorang wanita yang beriddah ini disambangi oleh teman-teman perempuan-perempuan jamaah kajian, disambangi ke sana, dihibur, ini tidak masalah. Kita bukan nggak boleh mengganggu, boleh tetap. Misalkan ada kerabatnya, sepupunya, ponakannya datang ke rumahnya, boleh apa enggak? Boleh, asalkan jangan berduaan. Harus ada orang ketiga, ada keluarganya, ada bibinya, ada banyak orang. Misalkan Cak Maki mau mengunjungi bibinya yang sedang beriddah, Cak Maki ditibian, tidak boleh. Harus Cak Maki sama istrinya ke sana mengunjungi, gimana, sehat, melihat dawet apa, dihiburlah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari menikah wis rapi-rapi. Sabar, 4 bulan 10 hari ini tidak boleh kemana-mana. Lalu bagaimana ketika seorang wanita ini sudah terlanjur bekerja para jemaah? Bekerja kan angel juga ya, kita ada seorang wanita mungkin dia seorang guru yang dia makan dari situ, dia ngisi perutnya dari kerjaan sebagai guru. Kalau dia nggak ngajar, yes, angel juga. Maka boleh seperti ini, sekedar untuk ngajar, dan tidak boleh berhias para jemaah. Pakai pakaian yang tidak menarik. Iya, jangan yang jelek juga. Maksudnya yang biasa, standar gitu ya. Boleh bekerja sekedar untuk bekerja, tidak boleh bersolek, tidak boleh berhias. Ini untuk orang yang masa iddah dan ihdad bagi yang ditinggal mati oleh suami. Dan ini para jemaah banyak yang tidak menjalankan di desa-desa karena memang banyak yang belum paham, mungkin belum paham, tidak ngerti. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 130 hari, lama para jemaah. Ini harus nurut sama Allah, bersabar dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tentang seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddah 4 bulan 10 hari, masa ihdad 4 bulan 10 hari. Dan dilarang untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang masa iddah dan masa ihdad ini. InsyaAllah sudah difahami, mudah InsyaAllah sudah paham semua. Yang belum datang nanti disampaikan. Ada yang bertanya? Kalau istrinya meninggal, Wah, iki mana dibahas? Bojone gak mati rapi mana oleh gitu ya. Ini nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada aturan untuk para laki itu, nggak ada.
cuman biasanya ada di nggak tahu ini sengaja atau bercanda aja. Mudah-mudahan bertanya beneran ya. Saya di Yoso itu kan pernah saya ada jamaah kajian yang istrinya meninggal. Saya tanya, sudah nikah belum? Ini baru 40 harinya Ustaz. Lu kan kau no aturan nih, saya bilang. Ya mungkin karena nggak enak saja. Karena tidak enak. Nggak apa-apa, misalkan kita mau nikah, nggak apa-apa. Sehari meninggal istrinya nggak apa-apa. Tapi ya, lo enggak, kita bicara hukum ya para jemaah. Bicara hukum, secara hukum nggak ada aturan, Mas, nggak ada aturan. Tapi kalau misalkan kita mau apa namanya, ya nggak enak sama keluarganya atau gimana ya nggak apa-apa. Nunggu. Nunggu sudah dikira sudah kondisi anteng gitu ya, sudah tenang. Saya punya teman itu sampai setahun lebih baru kemudian menikah lagi. Ada yang lain? Cukup ya, paham? Insya Allah paham untuk ibu-ibu tentang masa iddah dan masa ihdad. Dan untuk yang cerai-cerai ini juga banyak salahnya juga, banyak salahnya. Cerai nggak nunggu 3 bulan oleh boleh, sangat kelihatan sekali kalau dia punya pil gitu ya, pria idaman lain. Sudah, insya Allah cukup dan mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Tapi mudah-mudahan panjang umur semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.